Salam budaya. Selamat datang di channel Dunia Keris. Kembali lagi pada program Kelangenan. Di saat kita sudah masuk pada program Kelangenan, tentunya kita akan membahas atau mengulas sebuah benda tusanaji yang memiliki keistimewaan, kualitas, dan nilai historikal tersendiri. Yang nantinya kami akan menyuguhkan benda-benda tusanaji yang berkemungkinan masuk ke dalam benda koleksi pribadi panjenengan. Tak jauh daripada sifat koleksi pribadi, maka biasanya kita menentukan taraf atau syarat-syarat tertentu untuk membedakan antara benda yang kita miliki dengan benda yang sifatnya koleksi pribadi. Bisa itu tentang kelangkaannya, bisa itu tentang value, dan juga bisa itu tentang keistimewaannya, atau benda itu memiliki sejarah tersendiri. Bagi panjenengan, mungkin panjenengan menilainya sangat berharga karena terdapat ikatan emosional antara barang tersebut dengan pribadi panjenengan. Pada kali ini kita berkesempatan untuk menghadirkan sebuah keris yang kiranya dapat terjalin sebuah ikatan emosional antara panjenengan dengan keris ini, sehingga nantinya akan terbentuk sejarah antara panjenengan dengan keris yang akan kita bahas kali ini. Jika memang keris ini memang berjodoh dengan panjenengan. Menurut beberapa artikel dan literasi yang saya baca, keris brojol melambangkan sebuah ikatan, lebih tepatnya ikatan spiritual dalam hal keteguhan hati dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup, sehingga membantu melancarkan setiap hal di dalam perjalanan hidup panjenengan. Seperti yang telah panjenengan semua tahu, bahwa keris brojol adalah keris sejuta umat, yang artinya hampir setiap kolektor tusanaji memiliki keris berdapur brojol. Tidak ada yang spesial dengan dapur brojol. Karena saya yakin pasti panjenengan yang melihat video ini sudah pernah memegang keris berdapur brojol. Setidaknya panjenengan sudah banyak tahu atau sering melihat bentuk dari keris berdapur brojol. Jadi pasti keistimewaan dari keris berdapur brojol terdapat pada aspek lain, seperti pada pamor, tangguhnya, material, dan bahkan sandangannya. Karena tidak sedikit keris brojol yang memiliki pamor atau material dengan kualitas garap yang elok. Di samping itu, bentuk keris brojol yang sederhana membuat aspek lain pada keris ini menjadi lebih menonjol, sehingga menambah daya tarik tersendiri. Keris ini sendiri juga dilengkapi dengan sandangan yang secara keseluruhan masuk ke dalam kategori lawasan ya, dan memiliki kesan berwibawa karena warangkanya terbuat dari kayu cendana wangi dengan langgam ladrang Surakarta, yang tentunya
terlihat gagah dan wangun. Berbicara tentang aspek lain daripada keris dengan dapur brojol, pamor juga menjadi salah satu faktor, bahkan bisa disebut salah satu faktor utama yang membuat keris dengan dapur brojol terpilih untuk dikoleksi. Banyak keris berdapur brojol yang beredar biasanya dihiasi dengan pamor wasutah, berdaringan kebak, atau bahkan malah kulit semangka. Namun berbeda dengan keris yang satu ini, karena keris ini justru memiliki pamor ombak segoro, suatu pola pamor yang termasuk ke dalam jenis pamor miring, di mana pamor ombak segoro ada yang menyebutnya sebagai pamor toyo mambek, yang sebenarnya itu merupakan salah pahaman atau bisa dibilang salah kaprah. Jika kita lihat untuk pamor toyo mambek itu lebih kepada gambaran bentuk air yang menggenang. Secara harafiahnya saja, toyo mambek memiliki arti air yang berhenti. Sementara di sini kita bisa melihat bentuk daripada pamor ombak segoro sendiri berpolakan menyerupai gelombang laut. Sederhananya sama seperti di saat kita menilik arti harafiah dari kata ombak segoro. Ombak yang artinya gelombang, segoro yang artinya laut. Selain daripada pamor yang menjadi salah satu aspek keris brojol dapat masuk ke dalam kategori koleksi pribadi, tentunya tak luput daripada kualitas garapnya. Yang di sini kualitas garap dari keris ini sendiri, di mana yang perlu diperhatikan adalah material, kualitas tempa, dan rancang bangunnya, yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari sang empu menciptakan mahakaryanya, yang di sini adalah keris ini. Secara material dan rancang bangun yang terdapat pada keris ini masuk ke dalam tangguh Tuban Mojopahit. Maka karakteristik daripada material dan rancang bangun yang terdapat pada keris ini tidak jauh dari perpaduan antara tangguh Tuban dengan tangguh Mojopahit, di mana bisa kita lihat hitamnya besi yang berkesan kering dengan menancapnya pamor pada bilah tandes atau pandes, serta memiliki pamor yang bisa dibilang ngawat. Jika kita lihat pada bagian bilahnya, selorok yang terdapat pada keris ini terlihat cukup tebal dan cukup terlihat kontras, sehingga menampilkan kesan gradasi besi yang menawan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kadar baja yang terdapat pada bilah keris ini. Selain daripada gradasi besi yang menawan, tentunya keris ini juga menyuguhkan tatanan pamor atau bisa dibilang penempatan struktur pamor yang on point. Sehingga seperti yang saudara bisa saksikan, bahwa pamor pada keris ini tersemat sangat rapi pada setiap incinya. Tidak hanya dimanjakan oleh visualnya saja, keris ini juga memikat rasa daripada setiap insan yang melihat atau bahkan berkesempatan untuk memegang secara langsung keris brojol pamor ombak segoro tangguh Tuban Mojopahit ini. Dikarenakan keris ini tercipta oleh keterampilan serta kepiawaian dari sang empu, sehingga bentuk proporsional dari keris ini bisa terwujud. Tentunya saya percaya bagi setiap panjenengan yang gemar mengkoleksi keris, menginginkan keris yang terbaik dari yang bisa panjenengan koleksi. Namun tentunya hal tersebut bisa dibilang hampir mustahil, dikarenakan terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi panjenengan di saat mengambil sebuah keputusan. Tentunya faktor itu sendiri terdiri dari faktor eksternal dan juga faktor internal, di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari hasil kalkulasi antara pengetahuan yang jenengan ketahui dikawinkan dengan perasaan yang panjenengan rasakan di saat melihat dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih
keris yang akan dimasukkan ke dalam jajaran koleksi panjenengan. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri merupakan faktor dari luar, bukan terhadap pribadi panjenengan, tetapi faktor eksternal sendiri sangat erat atau sangat besar pengaruhnya dari siapa panjenengan memahari sebuah keris. Tentunya sudah menjadi rahasia umum di mana ikatan antara penjual dengan pembeli selalu didasari dengan rasa kepercayaan, yang tentunya sebuah kepercayaan tidak akan muncul secara instan, melainkan seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya kalian berinteraksi, dan tentunya seberapa banyak luka yang diberikan antara satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut adalah keniscayaan, di mana kita berpapasan dengan setiap individu orang masing-masing. Dan demikianlah pembabaran dari keris brojol pamor ombak segoro tangguh Tuban Mojopahit yang sudah kita bahas pada video kali ini. Yang dimana jika panjenengan berminat atau memiliki ketertarikan terhadap keris brojol ini, silahkan bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah. Dan tentunya keris yang kita bahas pada video kelangenan tidak akan kami maharkan secara vulgar, melainkan kita hanya melakukan pemaharan pada video kelangenan saja. Dan nantinya silahkan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera supaya menjaga keeksklusifan daripada keris yang kita bahas pada video kelangenan. Tentunya kami harapkan dari panjenengan yang melihat video ini mendapat pencerahan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kemantapan hati, sehingga siapa tahu keris yang kita bahas pada video kelangenan ini berjodoh dengan panjenengan dan mampu masuk ke dalam jajaran koleksi pribadi panjenengan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.